Oke, selamat datang di tutorial IoT Indonesia. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik karena kita akan sering berhadapan dengan kondisi seperti tandon kita meluber di waktu tertentu ya, walaupun misalnya kita menggunakan sensor atau radar di waktu-waktu tertentu dengan seiring dengan usia perkembangan daripada peralatan yang kita pasang itu sering sekali terjadi ada saja tandon meluber ya. Dipastikan sering terjadi seperti itu. Hampir mungkin di setiap rumah tangga biasa mengalami kasus seperti ini ya. Kalau dari pengamatan saya ya, yang biasanya dari rumah yang satu saya juga pernah mengalami bahwa kalau tandon yang menggunakan sensor yang dijual di pasaran itu ya, biasanya cepat itu karena itu tadi terpapar sinar matahari, kemudian terendam air, kadang kondisinya sudah tidak layak lagi dan tidak bekerja secara maksimal seperti itu. Makanya sering terjadi ada kasus tandon meluber ya. Bahkan yang paling parah kalau tuan rumahnya sedang keluar, kondisinya tandonnya terus meluber sampai malam ya baru tiba, ya itu kan cukup menguras listrik tentunya. Tentu dari sekian banyak yang ada, opsi yang tersedia kan tentu banyak ya. Saya hanya menjelaskan yang kebetulan yang saya gunakan ya saat ini, kurang lebih 1 tahunan lebih ya. Ini tidak ada masalah ya, gak pernah terjadi tandonnya meluber ya, seperti itu. Saya menggunakan Aqara water leak sensor. Nah, kita lihat apa-apa yang dibutuhkan untuk. Nah, yang pertama alat yang dibutuhkan itu adalah Aqara water leak sensor ya. Nah, ini saya menganggap bahwa kita sudah memiliki hub untuk menjalankan Aqara water leak sensor ini. Saya tidak akan membahas itu ya. Kemudian kita menggunakan kabel serabut kecil ya. Kemudian kabel listrik tembaga, kemudian isolasi listrik. Terakhir sebenarnya harusnya sih ada tang ya. Oke, sini tambahannya. Kita miliki ya alat-alat semua ini ya. Kita lanjut ke skema pemasangan ya. Kita lanjut ke skema pemasangan. Nah, kita lihat di bagian bawah. Di Aqara water leak sensor ini ada baut 2 ya. Sisi kiri dan kanan itu kita masukkan ya. Kita masukkan kabel serabut ini ke dalam ini ya. Karena kalau kita menggunakan kabel tembaga terlalu besar ya, makanya kita butuh kabel serabut yang kecil ya, ukuran kecil. Kita masukkan ke dalam sini. Kemudian saya tidak merekomendasikan ya untuk menggunakan kabel serabut ini ke sini ya, masuk ke tandon langsung. Kenapa? Karena ini serabut biasanya lebih lama menyimpan air ya, makanya saya akali dengan menyambungkan kembali dengan kabel listrik yang ujungnya tembaga ya, seperti itu ya. Kita sambungkan di sini ya, kita sambungkan antara kabel serabut dengan kabel listrik ujung tembaga ya. Nah, kita isolasi di sini, kita isolasi, kemudian kita kencangkan dengan menggunakan tang. Kemudian kabel tembaga listrik tembaga ini saya masukkan ke dalam tandon ya. Saya masukkan ke dalam tandon. Ukurannya mungkin seperti ini ya. Kalau saya gunakan di rumah saat ini, saya menggunakan ukuran seperti ini. Ya, ini di area gundukan ini apa sih ini ya? Gundukan cekungan ini ya. Batas setelah dia turun, jadi kabel ini saya masukkan untuk mendeteksi pada saat air mencapai level cekungan tadi. Nah, kalau sudah mencapai cekungan tadi, dengan otomasi yang ada di HA ini bisa langsung mengotomatiskan untuk mematikan mesin air seperti itu. Karena saya masih menggunakan satu Aqara water leak sensor ini, makanya saya akali dengan skema jadwal pompa ya. Nanti saya jelaskan
Kalau misalnya saya menggunakan 2, bisa kita tambahkan lagi ke bawah untuk mendeteksi sampai di mana level air itu pompa bisa dipicu untuk dijalankan, seperti itu ya. Ini level bawah misalnya, ini atas. Oke. Nah, jika sudah demikian ya, ini skema menurut saya simple ya, tidak terlalu rumit. Kemudian ini untuk memastikan bahwa kenapa kita simpan di bagian bawah ini sudah supaya tidak terpapar sinar matahari ya. Akar water leak-nya, kemudian dekat juga dengan routernya ya, artinya untuk mendapatkan signal jauh lebih baik. Kemudian di sini tidak ada perangkat yang yang terpapar langsung, hanya kabel doang yang masuk ke dalam ya, bukan akarannya yang langsung terpapar, tapi ini berada dalam rumah ya, seperti itu. Oke. Setelah kita paham ini, kita akan masuk ke Home Assistant kita untuk membuat automasi. Oke, setelah itu kita masuk ke Home Assistant ya. Kita masuk di pengaturan, kemudian kita masuk di otomasi dan skenario ya. Ada 2 otomasi yang kita buat. Yang pertama, karena saya hanya menggunakan satu Akara water leak sensor, makanya saya buat jadwal pompa ya. Nah, jadwal pompa nyala itu saya buat juga ada 2 sesi. Jika ada peak time-nya, waktu-waktu misalnya kalau lagi banyak tamu atau acara, saya buat juga jadwal pompa untuk waktu-waktu ada acara ya, seperti itu ya. Nah, pemicunya adalah waktu ya. Misalnya jadi saya kalau di rumah itu menggunakan skema waktu seperti ini ya, jam 6:09 pompa harus nyala ya, kemudian jam 9:30, jam 9:03 pompa harus nyala ya, kemudian jam 2 siang pompa harus nyala, kemudian jam 18:30 pompa harus nyala. Karena kan di sini pada saat malam hari pemakaian sudah mulai kurang ya, jadi saya tidak membuatkan skenario lagi. Ini trik aja ya sebenarnya, karena saya tidak punya sensor untuk mendeteksi jika air dalam tandon untuk sudah berkurang, kecuali saya menempatkan lagi satu sensor Akara water leak untuk mendeteksi pada saat air berkurang. Itu bisa saya tidak perlu menggunakan jadwal pompa nyala lagi ya, seperti itu. Ini hanya trik buat teman-teman ya, untuk sekedar sharing saja sih sebenarnya bagaimana cara untuk mengakali jika hanya menggunakan satu Akara water leak sensor ya, daripada kita nyalakan secara manual kan repot juga ya. Nah, kalau kita buatkan skema jadwal pompa nyala akan lebih bagus. Nah, aksinya adalah ini kan tadi triggernya, pemicunya, kemudian aksinya adalah nyalakan mesin air ya. Ya tentu sesuaikan saja. Kebetulan saya menggunakan pompa celup ya untuk mesin airnya, jadi akan lebih cepat saja proses pengisiannya, seperti itu. Setelah kita buat jadwal pompa, kemudian kita buat jadwal jika tandon penuh ya, atau otomasi jika tandon penuh ya, mesin air mati ya. Nah, di sini pemicunya ya, jadi ada 2 otomasi yang kita buat tadi. Yang pertama jadwal pompa nyala ya, untuk kita bisa menggunakan secara otomatis ya, tidak perlu kita menjalankan secara manual pompanya, tapi kita buat skenario waktu pompa tersebut menyala. Kemudian otomasi kedua, jika tandon penuh mesin air mati ya. Sensornya, pemicunya adalah sensor tandon air water leak tadi ya. Ya, kita sudah menggunakan sensor itu sebagai pemicunya. Kemudian dia dari off ke on. Jadi pada saat dia mulai mendeteksi ada air, artinya kabel tembaga listriknya tadi itu mulai terendam air, maka otomatis dia akan memanggil aksinya untuk mematikan mesin air, seperti itu. Nah, ini cukup simple sebenarnya ya, tidak terlalu rumit karena mudah dilakukan juga, cuma hanya memanfaatkan perangkat yang ada yang sudah kita miliki, seperti itu.
Mudah-mudahan tutorial ini bisa membantu dan bisa menginspirasi teman-teman lainnya. Salam smart, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.